الفريقين من عرب ومن عجم مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bil ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin sadaqallahul 'azim وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa mawlina Abi Bakr wa Umar wa radhiyallahu anhum wa karrama wajhah wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wa amwat. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاته وأنوارهم وعلو في الدين والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم وسعهم ولهم كما وسعت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه والمسلمين أجمعين. شاء الله لهم بكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang berapa ada? 37 ya? Iya. Lumayan panjang, tapi intinya sedikit, tapi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita ke hadis yang ke-37, ini kita banyak lihat di medsos ya, di WA ya, IG, bahkan di Facebook, Twitter, atau Telegram dan sebagainya lah. Ya, ini pada ngeributin apa? Pada ngeributin tentang yang namanya toleransi. Ya, tentang namanya toleransi. Khususnya tentang masalah Natal, ucapan selamat Natal. Jadi seperti ini. Dalam agama Islam ada yang namanya fanatik. Fanatik itu ada dua. Ada fanatik buta, ada fanatik biasa. Fanatik buta itu yaitu fanatik yang memang betul-betul, kalau bahasa kita namanya itu radikal. Jadi kalau saking fanatik agama itu, orang yang selain agama kita itu harus mati, harus dibunuh. Misalnya itu radikal lah, fanatik yang buta itu nggak boleh. Agama Islam tidak ngajarin namanya fanatik buta, nggak ngajarin. Mana buktinya? Buktinya ya, zaman Rasulullah ada nggak orang-orang kafir yang dilindungi? Ada. Nah, yang kedua namanya fanatik biasa. Nah, fanatik biasa ini namanya toleransi. Nah, toleransi ini kalau bahasa Arab namanya tasamuh. Tasamuh. Asal diambil kata tasamaha, ya tasamahu, tasamuhan. Jadi isi masdar tasamuh. Jadi artinya musyarakah, jadi saling menghargai, saling menghormati, begitu bahasanya. Tasamuh. Kan diambil dari kata tafa'ala, yang artinya waktu saya udah pernah jelasin kan, lil musyarakati baina isnataini. Artinya saling. Jadi kalau orang yang punya toleransi, artinya apa? Dia saling menghargai, saling menghormati. Tapi ada tapinya. Tidak boleh dalam masalah akidah. Kita boleh menghormati dia. Oh, saya masalah akidah. Kita boleh nggak berteman dengan orang-orang Kristen? Boleh. Boleh nggak berteman dengan orang Yahudi? Boleh. Boleh nggak berteman dengan orang-orang Nasrani? Nasrani, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Coba yang di sekolah di umum coba. Ada nggak yang Kristen temennya? Ada. Boleh nggak kita? Nggak boleh. Itu artinya saling menghormati. Itu boleh begitu. Tapi ke dalam akidah jelas-jelas mutlak. Jelas-jelas mutlak dilarang. Ya, jelas mutlak dilarang. Makanya itu asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ya. Itu apa tuh? Ajakan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk bertukar akidah. Salah satunya adalah Nabi Muhammad disuruh nyembah berhalanya selama setahun. Nanti setahun kemudian orang kafir ini beriman ke siapa? Nabi Muhammad. Itu akidah namanya. Ya, jadi akidah nggak boleh. Jadi yang namanya toleransi akidah nggak ada. Haram hukumnya. Ya, haram. Nah, sama nih seperti sekarang ini. Jadi ada yang bilang ucapan Natal nggak apa-apa, ucapan doang. Ya, ada yang bilang nggak boleh, haram. Mana sih yang betul, mana sih yang benar? Nah, kita gelas balik ke sejarahnya. Ya, jadi Natal itu Natal, udah huruf tuh. Natal, 5 ya? Iya. Udah kata kayak CIETA ya. Jadi Natal itu ada 5 huruf yang artinya lahir. Lahir. Apa tuh? Lahir. Kata lahir namanya ulang tahun. Milad namanya kalau bahasa kita. Jadi Natal itu adalah hari lahirnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Menurut siapa? Menurut orang Nasrani. Sama ke dalam agama Islam. Ada nggak ada Islam Maulid Nabi Muhammad? Ada. Tanggal berapa?
Jadian tanggal 12 Rabiul Awal. Nah sama Natal ini begitu juga. Jadi apa? Memperingati hari lahirnya siapa tuh? Nabi Isa alaihis. Menurut siapa? Nasrani. Menurut orang Nasrani. Padahal hari lahirnya Nabi Isa bukan tanggal 25 Desember. Bukan. Ada pendapat yang kuat tanggal berapa? Tanggal 7 Januari. Hari lahirnya. Padahal. Jadi, nah itu yang pertama. Dari tanggalnya itu udah salah. Yang kedua, ya ini yang diperingati ya menurut akidah orang-orang Nasrani kan Tuhannya. Hari lahir Tuhannya kan? Paham? Hari lahir apanya? Tuhannya. Bukan hari lahir Nabi Isa, bukan. Hari lahir Tuhan mereka. Jadi kalau kita ngucapin selamat Natal, berarti kita mengakui hari lahir Tuhan mereka. Sedangkan udah jelas-jelas itu bukan Nabi Isa. Iya. Bukan Nabi Isa yang disalib kan? Bukan. Siapa yang disalib itu? Judas. Udah jelas. Dari situ aja udah salah. Makanya hukum mengucapkan Natal hukumnya haram. Gak ada toleransi itu, udah beda akidah. Nanti kalau kita terpengaruh gara-gara kemarin saya ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, gitu kan ya? Oh lu nggak mau bales sih ucapan selamat Natal? Bilang kayak gitu jujur. Dalam agama kami ada yang namanya toleransi, tapi khusus dalam akidah tidak boleh. Jadi kami memegang akidah kami. Lakum dinukum waliyadin. Makanya di ujung ayat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadini. Nih bacanya jangan waliyadina. Itu nih kasroh nya dibuang. Artinya lakum bagi kamu sekalian, dinukum agamamu. Artinya apa? Bagimu agamamu. Terus waliyadini, asal waliyadini begitu. Waliya dan bagiku, dini agamaku. Artinya apa? Agama-agamamu, agamaku. Tidak boleh dicampur aduk kayak gado-gado. Ada toge, enggak? Ada minggu, ada apa lagi tuh? Ada kangkung, ada kacang, ada timun, ada tahu. Ada. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi sekarang itu pinter-pinternya tuh. Jadi memang ini lagi pergolakan. Jadi intinya sebetulnya ini tiap tahun sebenarnya begini. Itu nggak usah diributin, udah tahu haram pun nggak usah diributin sebetulnya. Ya enggak? Betul enggak? Iya ini dibuat-buat. Ada apa? Tujuannya? Tujuan cuma satu sebetulnya. Ingin apa? Memperlonggar, ingin memperpecah belah keutuhan NKRI. Itu intinya sebetulnya. Paham? Gak ada yang lain sebetulnya. Ini kita nih tiap tahun diadu domba mulu sebetulnya antara Islam sama Kristen. Jadi digembur-gemburin lagi selamat Natal, betul lagi haram. Oh udah tahu tiap tahun. Iya bos. Iya dan ente belum lahir aja, saya belum lahir udah ada. Betul nggak? Coba ente pikir. Iya jadi intinya satu ya. Apa intinya? Ada yang ingin memperpecah belah kesatuan Republik Indonesia. Gak mau makanya. Ya ini saya bukan menggulingkan itu. Bukan. Makanya NU itu menjadi apa? Lembaga wasaton, umatan wasaton. Pelan tuh ya. Umatan wasaton. Apa itu? Umat yang tengah-tengah. Apa tengah-tengah? Artinya dia bijaksana, bijak sini. Bijaksana, bijak sini. Artinya moderasi. Paham arti itu? Itu namanya umatan wasaton. Bahasa kerennya wasatiyah namanya. Umatan wasatiyah. Paham ya? Udah pernah dijelasin kan ya waktu seminar ya? Tentang masalah umatan wasatiyah ya? Belum. Ya. Saya pernah dengar, saya pernah nonton. Itu paham? Ya. Ngerti? Jadi tujuannya apa tuh? Tujuannya jaga kerukun, jangan mau diadu dong. Ingat, ini negara Republik Indonesia punya bersama, punya orang Kristen, punya orang Buddha, punya orang Hindu, punya orang Islam. Nah, kalau dikilas balik sejarah Indonesia pertama kali emang yang dibikin siapa sejarah Indonesia ini? Kalau kita lihat orang Hindu sama Buddha, betul nggak? Iya, artinya ini milik semua kita sama. Hati-hati makanya ya, jangan gara-gara hal yang sepele jadi pada terpecah belah. Negara Indonesia ini negara yang paling mantap sebetulnya. Sukunya paling banyak seantero jagat ya. Enggak, kekayaannya paling banyak seantero jagat, sampai agamanya paling banyak seantero, tapi tidak pernah bisa dipecah belah. Hebat.
Makanya itu Pancasila apa sila ketiga? Persatuan, namanya NKRI harga mati. Itu ya penjelasannya ya, paham ya? Baik, kita masuk ke materi sekarang, kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sabi'u wa thalathuna. Al-haditsu ay hadza al-haditsu, bermula ini, yaitu al-haditsu hadis, as-sabi'u wa thalathuna, yang ke-37 apa hadis. Sekarang bahasan hadis yang ke-37. Sebentar lagi, berarti 6 lagi ya, 42 ya? Iya. 5 lagi. 5 lagi, kalau yang 37 selesai berarti 5 lagi. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Jadi ngartinya Abdullah Ibnu Abbas, bacanya An Ibni Abbasin. Kalau ngartiin Abdullah Ibnu Abbas. Karena yang meriwayatkan hadis ini sanadnya siapa? Dari siapa? Sahabat Abdullah ini putranya sahabat Abbas. Siapa itu Abbas? Waktu itu saya jelasin, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa hafalnya nih Abdullah bin Abbas? Berapa hafal hadisnya? Ingatnya berapa? 1660 hadis. Berapa? 1660 hadis. Sahabatnya 670. Jadi Abdullah Ibnu Abbas. Jadi Abdullah nama aslinya, ya, Abbas itu nama ayahnya. Siapa ayahnya itu? Ada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sudah jelasin ya, jadi saya nggak mungkin jelasin lagi. An Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa Allah anhuma, dari keduanya Abdullah dan Abbas. Anhuma, dari keduanya Abdullah dan Abbas. Makanya domirnya huma, ada dua. Satu Abdullah, yang kedua Abbas, ayahnya dari Abdullah. An Rasulillahi, dari Rasulullah. Sholat, mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Siapa Allah alaihi, atasnya Rasulullah. Alaihi, atasnya Rasulullah. Wasallama, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan. Siapa Allah? Ay alaihi, atasnya Rasulullah. Fima, pada hadis. Fima, pada hadis. Yarwi, yang meriwayatkan. Siapa? Rasulullah. Yang meriwayatkan apa? Akan ma. Dia akan ma. An Rabbihi, dari Tuhannya Rasulullah. Dan Allah. Dan Allah. An Rabbihi, dari Tuhannya Rasulullah. Dalam Quran siapa? Allah. Tabaraka, hal keadaannya maha suci.
siapa Rabbihi. Ala Rabbihi ya. Tabaraka fi'il madi. Tabaraka ya tabaraku tabarukan. Makanya tabaruk gitu kan ya. Yuk kita tabaruk yuk, kita tabaruk. Oh, Al-Imam An-Nawawi. Kita namain nama kita yuk. Namanya Imam Nawawi gitu kan ya. Ada Islam gitu kan? Itu namanya tabaruk. Kata apa firmannya? Tabaraka ya tabaraku tabarukan wa mutabarakan wa mutabarikun. Kamu tabarakun tabarak tabarak mutabarakun mutabarakun. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Wa ta'ala dan maha luhur siapa Rabbihi. Wa ta'ala dan maha luhur siapa Rabbihi. Qala yang telah berfirman siapa Rabbihi. Qala yang telah berfirman siapa Rabbihi. Nah ini ya, ini hadis ini namanya hadis qudsi. Jadi kalau ada kata-kata firman Allah, ada kata-kata lafaz Allah, ya itu namanya apa? Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah sebuah hadis, ya, yang apa? Yang langsung dari Allah, tapi redaksinya nanti Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis kan hadis ada berapa tuh? Hadis kan secara global ada 3 tuh. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Nah, ini yang keempat nih, hadis qudsiyah. Hadis qudsi namanya. Jadi hadis yang apa? Yang lafaznya dari Allah SWT, tapi redaksinya ya, penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW. Mana bunyinya? Innallaha katabal hasanati wasayyiati. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Itu kataba mencatat. Siapa Allah? Innallaha sesungguhnya Allah itu kataba mencatat siapa? Allah. Jadi kataba di sini artinya mencatat ya. Nah, kataba artinya banyak. Ada yang mewajibkan, ada yang menetapkan. Nah, kalau di sini artinya apa? Mencatat. Kayak mewajibkan kayak surah yang puasa tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya diwajibkan kan? Nah, kalau di sini kataba artinya apa? Kataba yaktubu kitaban wa maktaban fa huwa katibun la kamaktubun uktub la taktub maktabun bahasanya fa'ala yaf'ulu. Kataba jadi khobar siapa itu? Inna jumlah fi'liyah. Innallaha sesungguhnya Allah itu kataba telah mencatat siapa Allah al-hasanati akan segala kebaikan. Al-hasanati akan segala kebaikan. Jadi artinya segala. Kenapa itu? Itu jamak muannas salim. Jamak itu banyak. Mufradnya hasanatun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu mufrad tuh. Ya, hasanatun, hasanataini, hasanatun. Karena di sini jadi maf'ul bih, jadi hasanati. Karena jamak muannas salim nasabnya dengan apa? Kasroh. Ya kan? Dengan kasroh kan? Ya. Kenapa enggak tin? Karena ada alif lam. Jadi al hasanati. Enggak boleh al hasanatin. Al hasanati akan segala kebaikan. Wasayyiati dan segala keburukan. Atau kejelekan boleh. Bapak. Mau ngartiin keburukan boleh. Mau ngartiin kejelekan juga boleh. Sama tuh. Sayyiati itu sama tuh. Jamak muannas salim. Mufradnya sayyiatun. Sayyiatun mufradnya. Jadi ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Masing-masing punya ciri-ciri, masing-masing punya kaidah-kaidah. Titik.
Jadi firman Allah itu apa? Bunyinya ini yang mulai hadis qudsi apa tadi bunyinya? Innallaha katabal hasanati wasayyiati. Jadi Allah itu pasti nih, bahasa kita nih, pasti kan inna tuh sesungguhnya. Ya, tahu litakid kan, litaukid kan. Wa makna inna wa anna lit tauhidi, artinya apa? Bener-bener. Jadi sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan dan segala kejelekan. Artinya apa? Allah itu nggak pernah lepas, nggak pernah bolong, nggak pernah alpa, nggak pernah kelumputan. Jadi semua manusia yang hidup nih catatannya lengkap semua. Udah pasti lengkap, udah pasti ada, nggak ada yang bolong. Kita ini ngaji nih yang jelas-jelas dekat sama guru, pasti ada bolongnya. Betul nggak? Pasti ada yang ketinggalan. Betul nggak? Pasti. Tapi kalau Allah enggak. Innallaha kataba alhasanati wasayyi'at. Jadi semua kebaikan yang ada pada diri manusia hambanya, sebaliknya juga semua kejelekan yang ada pada diri hambanya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengkap. Enggak kata ada satu huruf gitu ketinggalan, enggak ada. Tidak, semuanya lengkap. Kapan itu? Nih lagi di dunia nih, catatin semua nih. Ini kanan sampai kanan. Malaikat. Oke. Yang kiri? Ini yang malaikat raqib tugasnya mencatat semua amal kebaikan. Malaikat atid tugasnya mencatat semua keburukan. Artinya kita apa? Kita punya CCTV nih. CCTV kebaikan, CCTV keburukan. Kira-kira antang-antang aja. Oh, kagak dia ngelihat ini. Iya, dia ngelihat. Nah, ada sih semua nyata. Lengkap. Jadi paham ya semua ya? Jadi semua catatan amal kita, baik yang jelek maupun yang cakep, semuanya ada catatannya, tidak ada yang ketinggalan. Sebaliknya juga, karena catatannya lengkap nih, tentunya ada nggak balasan dari Allah? Ada. Dan balasannya juga sama, nggak ada yang ketinggalan juga. Balasan kebaikan nggak ada yang ketinggalan, balasan kejelekan nggak ada yang ketinggalan. Mana dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu dalilnya. Jadi Allah adil. Ya. Catatannya lengkap, tapi nanti balasannya juga lengkap. Paham? Jadi adil. Titik. Tsumma bayyana kemudian menjelaskan siapa Rasulullah. Itu bayana fi'il madhi tuh. Ada tuh di kitab Amsilah tuh. Wazannya ada di situ, bener-bener ada gitu. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan biyanan mubayyanan bahwa mubayyinun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyan. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazannya Tsumma bayyana kemudian menjelaskan siapa Rasulullah. Dalika akan maf'ul bi. Dalika akan yang demikian itu. Balikin itunya. Al hasanati wasayyiati, balikin. Tsumma bayyana kemudian menjelaskan siapa Rasulullah. Dalika akan yang demikian itu al hasanati wasayyiat. Tadi kan firman Allah melalui hadis qudsi kan ucapannya cuma seperti itu doang kan? Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Enggak ada penjelasannya kan? Nah, ini dijelasin oleh Rasulullah. Maksudnya itu apa? Nih. Faman maka bermula siapa saja. Berarti kalau siapa saja berarti umum. Ya, umum, bukan khas, umum. Dia semuanya bisa, tapi ingat semuanya yang mukallaf. Kalau belum mukallaf nggak bisa, kan belum terkena hukum syar'i. Kalau belum mukallaf, ya kan? Faman maka bermula siapa saja. Itu hamma memiliki niat, berniat mengerjakan. Coba lagi. Faman maka bermula siapa saja. Itu hamma, ya, berniat mengerjakan. Itu hamma, berniat mengerjakan. Siapa man? Hamma bil madi tuh. Bil madi hamma. Apa wazannya?
Amma ya Mada Ya, ya mada yamud. Faman maka bermula siapa saja itu hamma berniat mengerjakan siapa siman bihasanatin dengan kebaikan, bihasanatin dengan perbuatan kebaikan, bihasanatin dengan perbuatan kebaikan. Falam yakmal maka tidak melakukan atau maka tidak mengerjakan, boleh. Falam yakmal maka tidak melakukan. Siapa man? Baliknya ke man tuh filenya. Itu yakmal. Ilmadinya amila. Amila yakmalu. Wazannya fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Itu ada anu jazam, makanya sukun belakangnya. Jadi yakmal, ada lam kalau jazam kan? Jadi lam yakmal. Boleh falam yakmalu, boleh. Falam yakmal maka tidak melakukan atau maka tidak mengerjakan. Siapa sih man yang tadi itu man hama bihasanatin, ha akan hasanatin, balikin sampingnya tuh, ha akan hasanatin. Kataba, jawabnya man hama. Kataba maka mencatat, kataba maka mencatat, ha akan hasanah, ha akan hasanah, balikin ya. Jadi yang namanya domir itu balikin. Karena kalau ngaji kitab itu paling sulit tuh domir. Iya. Ya, paling sulit paling berat tuh nomor 1 domir. Yang kedua harokat. Kalau harokat kalau dia bisa nahwu sorot bisa kasih harokat. Tapi kalau domir nggak bisa. Iya, karena domir itu bukan yang pinter nahwu pinter sorot, bukan. Nah, paham ya? Jadi domir itu paling apa tuh? Paling sulit dicari. Kalau kata kiai apa? Enggak dijual di pasar, enggak dijual di toko. Makanya domirnya balik-balikin yang pas. Kataba maka mencatat, ha akan hasanah. Siapa mencatat? Siapa filenya kataba? Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Indahu di sisinya. Indahu di sisinya Allah. Indahu di sisinya Allah. Hasanatan. Indahu di sisinya Allah hasanatan. Dengan kebaikan. Hasanatan dengan kebaikan. Kamilatan yang sempurna apa hasanah. Kamilatan yang sempurna apa hasanah. Titik. Maksudnya begini maksudnya. Ini ada orang nih, ya, ada orang, dia udah niat banget, pengen ngerjain, kata begini dah. Wah, ntar malam nih saya mau sholat tahajud nih ntar malam, ya, dia udah niat banget tuh, udah niat pengen ngerjain, bukan cuma sekedar niat doang, bukan ya, niat emang pengen ngerjain, niat, tiba-tiba apa? Dia ketiduran, kebablasan, pas dia bangun, berapa tuh? Ada subuh. Nah, orang yang kayak gitu tuh, ya tadi maksudnya ayat tadi ya. Jadi dia apa? Dia pengen niat ngerjain kebaikan, tapi famal yakmal tadi dia enggak ngelakuin. Nah, itu apa tuh? Orang yang kayak tadi itu apa? Dapat apa tuh? Dapat kebaikan yang sempurna, dicatat. Dapat pahala maksudnya. Dapat pahala. Pahalanya sempurna. Sempurnanya gimana? Itu pahala seperti orang yang sholat tahajud. Nah, nih saya ulang lagi, contohnya nih, saya ulang lagi. Dia punya niat nih. Ya Allah, nanti malam saya pengen bangun qiyamul lail. Saya pengen sholat tahajud, pengen zikir, pengen baca Quran. Ya. Dia pengen niat banget, pengen ngerjain. Tiba-tiba apa? Dia apa tuh? Ketiduran. Ketiduran. Nah, orang yang kayak gitu dapat pahala. Pahala itu apa? Hasanatan kamilatan. Sempurna. Tapi ingat, dia niat pengen ngerjain, tapi ada usahanya. Bukan sekedar ngomong doang, ada usahanya. Contohnya begini, dia pengen niat nih, ya Allah saya pengen banget nih, ntar malam saya pengen banget sholat tahajud. Tiba-tiba dia nggak ada usaha buat itu, nggak ada usaha misalnya minta bangun sama istrinya kalau dia punya istri kan.
nggak ada usaha kayak begitu, terus dia nggak ada usaha nyalain alarm misalnya, nggak ada begitu, bisa nggak ada kayak gitu. Nah itu apa tuh? Itu nggak dapat hasanatan kamilatan. Paham? Berarti nggak dapat. Paham maksudnya ya? Ya. Kalau sampai tiap hari gitu masa dia udah dialamin, pas alam udah nyala dimatiin gitu. Nggak dapat itu. Iya, udah niat ya. Tiba-tiba alarm bunyi jam 2 malam, dimatiin, dia tidur lagi, itu mah nggak dapat pahala. Oh, udah bangun tidur. Nggak dapat tuh, nggak dapat hasanatan kamilatan. Paham tuh maksudnya? Contoh gini dah, ini kita nih udah niat banget nih pergi ngaji ya, udah rapi, udah pakai tas, ya. Tiba-tiba hujan bos, susah. Di rumah kita nggak ada payung, kita nggak punya payung, ada payung rusak, ya. Jas hujan belum beli, ini nggak jadi tuh, nggak jadi ngaji kan? Kita udah niat banget, udah niat banget. Itu dapat tuh hasanatan kah? Atau gini lagi dah, dia pengen ngaji, dia udah mau jalan, tiba-tiba ibunya sakit. Wahid suruh beli apa? Suruh beli obat. Berarti dia udah niat banget, udah mau berangkat. Wahid, udah jangan ngaji dulu. Beliinnya obat ini. Balinya meriang, anterin berobat ke rumah sakit. Itu disabil yuk, anterin naik motor. Nah begitu tuh apa? Itu namanya apa? Dia udah pengen jalan, udah pengen niat mau ngerjain, tiba-tiba ngejadi faman lam ya'mal tadi. Nah itu dapat pahala tuh, pahalanya itu tadi hasanatan kamilatan. Jadi dia pengen niat ngerjain tapi ada usahanya, ada upayanya. Jadi bukan sekedar mulut doang. Ntar gue mau ngaji, nggak ngaji, nggak dapat itu begitu, nggak dapat, paham ya maksudnya? Jadi yang dapat hasanatan kamilatan orang yang kayak tadi itu. Contoh lagi dia, saya pengen tuh taruh amal di masjid itu 1 juta, ya 1 juta, saya naruh amal, tiba-tiba nggak jadi, naruh amal di situ dulu niat banget udah mau ngasih, udah siapin duitnya, nggak jadi. Ya kenapa? Karena datang temennya ke rumahnya, ya minta apa tuh? Minta pertolongan buat pergi berobat. Karena kalau nggak berobat itu nanti, ibunya nanti bisa apa? Nyawanya bisa hilang. Nah niat yang tadi tuh yang dia pengen niat sodako ke masjid 1 juta nggak jadi gara-gara dia apa? Minjemin nolongin orang yang sedang lagi darurat. Nah, dia pahala tuh, apa pahalanya tuh tadi? Hasanatan kamilatan. Paham ya maksudnya ya? Lanjut. Wa in hamma dan apabila atau jika boleh. Wa in hamma dan jikalau berniat mengerjakan siapa siman? Wa in hamma dan jikalau berniat mengerjakan siapa siman? Biha dengannya hasanah, fa'amila maka melakukan siapa siman ha akan hasanah kataba maka mencatat ha akan hasanah siapa? Allah Di sini hu. indahu apa? Ini kata bahu. Apa kata bahu. ganti kata bah. Kalau hu kan muzakkar, sedangkan hasanah itu kan muannas. Jadi kata bah yang betul ya, hu-nya ganti jadi ha. Kata bah maka mencatat ha akan hasanah siapa? Allah indahu di sisinya Allah, asyara hasanatin ada 10 kebaikan.
ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adafin, sampai berlipat-lipat ganda. Adafin jamak taksir, maka artinya berlipat-lipat ganda. Adafin di mufrad tadi di fun mufradnya di fun di fani adafin, jamaknya jamak taksir adaf, Lipat-lipat. ya, berlipat-lipat ganda. Ila adafin, sampai berlipat-lipat ganda. Kathiratin, yang banyak apa adafin. Kathiratin, yang banyak apa adafin. Titik, maksudnya begini. Tadi kan di awal hadis yang keterangan yang pertama kan, barang siapa yang dia punya niat mengerjakan, ya disertai dengan upaya, ya dengan usaha, tiba-tiba dia nggak jadi ngerjain, kan dia dapat satu kebaikan tapi yang sempurna. Nah yang kedua, ya bagaimana dia jadi ngerjain? Tadi kan yang pertama nggak ngerjain tuh. Sekarang yang kedua dia jadi ngerjain, maka dia bukan dapat 1, tapi dapatnya 10. Asaro hasanatin 10, bahkan bisa lebih 700, bahkan bisa lebih banyak lagi dari 700. Tadi itu ada afin pasirotin, berlipat-lipat. Gitu paham maksudnya? Ya. Jadi makanya kalau kita udah punya niat kebaikan, udah kerjain, kerjakan, udah dapat pahala, Bang. Dapat apa tuh? Dapat pahala kebaikan berapa? 10. Udah minimal banget dari Allah, 10 kebaikan. Bagaimana kok bisa 700? Ya kan? Bagaimana kok bisa berlipat-lipat? Tergantung dengan satu, letak amalan tempatnya dan waktunya. Pertama. Yang kedua apa lagi? Yang pertama tentang amal tempat dan waktunya. Yang kedua tentang masalah amalannya. Amalannya. Contohnya begini, masalah waktu. Kita ngerjain puasa. Pada tanggal misalnya tanggal 10 Muharram. Ya, ada Yaumu Asyura kan? Iya. Itu kan pahalanya lebih besar daripada puasa biasa, ya kan? Pahalanya lebih besar daripada puasa biasa. Atau kita sama beribadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya bisa berlipat-lipat kan, lebih dari 10 itu, lebih dari 700. Itu artinya maksudnya begitu. Jadi berdasarkan waktu juga bisa, berdasarkan tempat juga bisa, berdasarkan jenis amalannya bisa. Jadi tergantung itu. Jadi bisa lebih apa? Melebihi 10, bisa jadi 700, bisa lebih. Makanya kalau orang puasa Ramadan berapa? Sebulan kan tahun 30 ya. Ditambah puasa Syawal 6 hari, berapa jadinya? 36. Nah, 36 dikali 10 kebaikan kalau dia ngerjain berapa jadinya? 90 kan? Sedangkan setahun berapa? 390 kan setahun. Ini kalender Islam, kalender Masehi. Kalender Islam 390 kan? Makanya dikatakan dalam hadis, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, maka dianggap dia seperti orang berpuasa setahun. Maksudnya begitu. 30 hari ditambah 6 hari kan 36. Dikali 10 kan minimal 10. Jadi berapa tuh? 300? Itu minimal. Bisa lebih nggak? Bisa. Gitu maksudnya, paham ya? Untung nggak tuh? Untung. Yang nggak jadi ngerjain dapat pahala, ya. Yang kedua, dia ngerjain lebih banyak lagi. Jadi makanya kalau orang yang ngaji tiap hari, tiap malam, pahalanya udah nggak kehitung ini sebetulnya. Nah, iya, nggak kehitung, banyak banget ya pahalanya udah. Balik lagi tadi masalah apa? Amalannya, sama waktu yang tepatnya. Oh dia ngaji karena amalannya dia amalan pengen dapetin bukan ilmu ya, pengen dapetin karena mengarah di kata pinter, karena mengarah dapetin cewek. Wah itu udah, aduh. Itu nggak bisa dapat 700
kebaikan bisa. Gitu ya. Terus wa in hamma dan jikalau berniat mengerjakan siapa siman bisayyatin dengan perbuatan kejelekan. Tadi di atas tuh kita udah bahas masalah perbuatan kebaikan. Udah kita bahas tadi. Ya. Sekarang nih dibahas tentang masalah perbuatan yang sayyi'ah, yang jelek. Tadi kan di atas firman Allah mengatakan innallaha katabal hasanati was sayyi'ati, ya kan? Hasanati satu, was sayyi'ati dua. Nah, hasanati udah Rasul jelasin. Summa bayyana dzalika udah jelasin sama Rasul. Nah, sekarang ya Rasul jelasin yang kedua apa tentang sayyi'ah. Falam yakmal maka tidak melakukan siapa siman. Ha akan sayyi'ah. Kataba maka mencatat. Ha akan sayyi'ah. Siapa yang mencatat? Siapa Allahu Allah. Siapa Allah indahu di sisinya Allah, ya, hasanatan ada kebaikan, kamilatan yang sempurna apa hasanah, Ini ada orang dia niat pengen ngerjain kejelekan. Karena begini dah. Wah. Nanti jam 7. Atau yang punya rumah udah pada tidur tuh. Ya. Atau yang punya rumah udah pergi tuh. Pulang kampung. Kan dia ada pohon mangganya tuh. Ayo kita ambil pohon mangganya. Begitu misalnya, buah mangganya ya maksudnya ya. Bukan pohonnya diambil agak kuat. Buah mangganya. Ya. Buah mangganya pengen diambil. Tiba-tiba apa? Ada temennya yang satu, yang lain. Gak boleh. Ambil buah mangga orang, dosa, hukumnya mencuri, haram. Itu bukan hak milik kita. Orang yang tadi tuh yang berniat pengen ngambil buah mangga orang jam 7 malam, pas orang itu pulang kampung, nggak jadi karena dapat nasihat dari temennya tadi. Karena dia apa? Oh iya bener ya. Kalau kita nyolong itu dosa. Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Catat nih malaikat raqib, malaikat atid. Udah dia nggak jadi apa? Nggak jadi mencuri. Maka apa tuh dia? Dikasih pahala satu kebaikan yang sempurna. Paham? Kalau dia enggak ngerjainnya karena takut, karena Allah. Bukan dia karena takut, karena dia enggak mampu ngerjain, bukan. Katanya begini, jangan begini. Yuk kita nyolong mangga di rumahnya si Anto. Pokoknya pas lempengan jam 9 malam dia udah pada tidur. Dia pada ngunci pintu, kita nyolong. Pas giliran dia lagi pengen jalan nyolong, ya. Ada tukang ronda. Nah dia takut tuh, nggak jadi. Jangan jadi tuh. Ada orang tuh, ada ronda, kita pulang. Dia jadi itu ngerjain. Nyolong nggak dia? Enggak. Tapi dia dikasih pahala nggak? Kagak. Karena apa? Karena dia nggak ngerjainnya bukan karena takut karena Allah. Karena emang dia takut karena nggak mampu tadi ada orang. Coba kalau nggak ada orang, dicolong tuh bangga. Betul nggak? Paham tuh maksudnya, bedain ya. Jangan mentang-mentang dia nggak ngerjain aja dan pahala, bukan. Ngerti maksudnya? Nah tadi orang yang tadi apa dosa gitu? Dosa. Karena emang dia udah pengen ngerjain. Karena kelempangan dia, karena dia takut ada orang tuh melihat, jadi dia nggak jadi. Dosa tetap dapat tuh orang yang tadi. Ya. Bedain ya, ingat tuh. Wa in hamma, dan jika
berniat mengerjakan sepesiman biha dengan sayi'ah fa'amila maka melakukan sepesiman fa'amila maka melakukan sepesiman akan sayi'ah kataba maka mencatat akan sayi'ah siapa Allah sayyi'atan dengan kejelekan wahidatan yang satu. Apa sayyi'ah? Wahidatan yang satu apa? Sayyi'ah. Artinya apa? Artinya satu kejelekan. Satu kejelekan. Telah meriwayatkan akan hadis yang mana itu? Hadis yang ke-37 an Ibnu Abbas ila akhirih. Siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, fi sahihaihima dalam dua kitab sahih, dalam dua kitab sahihnya. Yang mana baliknya? Bukhari dan Muslim. Itu himanya baliknya Bukhari Muslim. Fi sahihaihima dalam dua kitab sahihnya. Yang siapa tuh? Bukhari dan Muslim. Jadi ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Yang lain semuanya apa? Apa namanya? Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya. Fi hadhil hurufi dengan semua huruf-huruf ini. Fi hadhil hurufi dengan semua huruf ini. Titik. Tadi udah dijelasin. Ada orang pengen ngerjain perbuatan yang jelek, pengen ngerjain perbuatan maksiat. Tiba-tiba apa? Dia nggak jadi tuh ngerjain. Nggak jadi karena takut sama Allah, maka dia dapat pahala. Pahalanya hasanatan kamilatan, sempurna tuh. Satu pahala yang sempurna, jadi enggak separoh, apalagi cuma sedikit enggak, tapi kamilatan, sempurna. Jadi pahalanya full, nggak dikurangin sama sekali. Tapi ingat ya, karena takut sama Allah. Nah selanjutnya dia jadi ngerjain. Dia niat pengen ngerjain, dia jadi tuh nyolong mangga. Maka dia dicatat berapa itu? Dicatat satu kejelekan. Nah, kalau di atas tadi kan dia ngerjain kebaikan dicatat 10 atau 700 atau lebih. Sedangkan kejelekan dia ngerjain kejelekan tapi cuma dicatat cuma satu. Artinya apa? Artinya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Ini enggak? Betul enggak? Iya. Baik enggak Allah tuh? Baik banget. Orang ngerjain kebaikan dikasih 10 minimal. Sedangkan kejelekan 1. Iya enggak? Betul enggak? Baik enggak tuh Allah? Ya, contohnya makan baca bismillah. Pahalanya tuh dapat 10. Itu enggak? Nyolong mangga 1. Dapat berapa? 1. Paham ngerti? Dari situ aja Pak, kita sudah Pak, seharusnya Pak, kita maha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah ya, Allah yang menciptakan alam semesta. Masih baik banget bagi kita. Masih baik banget bagi kita. Ngerjain dosa cuma dikasih 1 ya. Kebaikan 10, bisa lebih. Tadi itu dibilang tuh, bisa 700 bisa lebih. Artinya apa?
artinya Allah maha sayang sama kita. Sama siapa tuh? Sama hamba-hamba Allah. Titik. Terus maksud yang tadi Bukhari Muslim. Jadi hadis ini nih, hadis yang kita kaji ini di kitab Sahih Bukhari ataupun di kitab Sahih Muslim ini sama tulisannya sama. Oh, sama banget deh tulisannya. Enggak kurang, enggak lebih. Sama seperti ini. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya fi sahihaihima bihadzal hurufi hadhil hurufi. Jadi hadis tentang ini nih sama. Jadi di kitab Bukhari sama tulisannya begini, di kitab Sahih Muslim sama tulisannya begini. Biasanya kan kalau di lain kitab kan biasanya ada apa? Ada perbedaan sedikit. Misalnya mungkin di lapasnya beda, ada yang di sini dikurangin, ada di sini ditambahin, ada begitu biasanya. Gitu ya. Nah, di sini jelasin ini bahwa apa? Bahwa di kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim ya bihadhil hurufi. Jadi sama. Ya, tulisannya sama, redaksinya juga sama. Itu maksudnya begitu. Fangzur maka perhatikanlah olehmu. Masa asal faunzur diwasol jadi fangzur. Masa asalnya apa tuh? Faunzur. Itu fil amr tuh. Unzura, unzurna. Uf'ul maksudnya. Uf'ula. Jadi nazoro yanzuru nazron wa manzoron fa huwa nazirun. Unzur la tanzur manzorun menzorun fa'ala yaqulu fa'lan. Panzur maka perhatikanlah olehmu ya akhi wahai saudaraku. Ya akhi wahai saudaraku. Ini lapas pangzur ini sampai habis nanti nih. Itu bukan hadis ya, bukan hadis. Tersangka hadis lagi tulisannya bukan. Hadis itu tadi sampai sayyatan wahidatan itu hadisnya. Ini pangzur sampai bawah. Ini apa? Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Paham ya? Ya akhi wahai saudaraku. Itu dibaca akhi. Bukan ya aku, ya akhi. Kenapa dibaca akhi? Karena ada apa nih? Ya mutakal. Ada domir mutasil. Ya akhi. Ya, ada apa tuh? Ada huruf ya tuh. Ya. Domir tuh. Ya, ini aku. Ini akhi, aku. Mutakal. Iya, ini bukan akhi di sini, bukan akhi yang kompan, akika bukan abika, akika bukan. Tapi akhi di sini apa? Iya-nya apa? Ya apa? Ya, mutakalim wah. Hati-hati jangan terkecoh. Makanya artinya akhi ada akunya. Ya akhi wahai saudaraku. Tuh ya tuh harfunid ya. Ya akhi wahai saudaraku, waffaqo. Mudah-mudahan memberikan taufik, memberikan pertolongan. Waffaqo mudah-mudahan memberikan taufik atau pertolongan. Waffaqo bil madi tuh. Waffaqo yuwaffiqu taufiqan taufiqatan taufaqan tifaqan wifaqan waffaqan muwaffiqun. Maka kamu waffaqun waffiqta tuwaffiq waffaqun waffiq. Wazana fa'ala yufa'ilu taf'i. Waffaqo mudah-mudahan memberikan taufik, memberikan pertolongan akan kami. Nah itu maf'ul bi, akan kami. Siapa? Ini fa'ilnya waffaqo. Siapa? Allah. Wa iyyaka dan ingatlah. Wa iyyaka dan ingatlah. Ila azimi lutfillahi, kepada kebesaran, kepada besarnya kelembutan Allah, kepada besar kelembutannya Allah gitu. Ila azimi lutfillahi, kepada besar kelembutannya Allah. Ta'ala hal keadaan
Maha luhur siapa? Allah. Wa ta'ammal dan renungkanlah olehmu. Ta'ammal sama tuh fiil amr juga tuh. Wazannya ta'ammala fil madinya. Ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammulan wa muta'ammalan fa huwa muta'ammilun wa dzaka muta'ammalun. Ta'ammal tuh ya. La tata'ammal muta'ammalun wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan akhiri. Wa ta'ammal dan renungkanlah olehmu hadhil alfazo, bacanya zo karena jadi maf'ul bih. Jangan sih. Hadhil alfazo akan semua lafaz ini. Akan semua lafaz ini. Titik. Maksudnya begini. Maksudnya dari Imam Nawawi begini. Kita disuruh perhatikan. Kita disuruh renungin bahwa hadis yang di atas itu bukti besarnya kelembutan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Tadi saya udah jelasin. Orang ngerjain satu kebaikan dibalas 10 minimal. Sedangkan orang yang ngerjain kejelekan dibalas 1. Itu maksudnya begitu. Jadi maksudnya fangzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka ila azimil fillahi ta'ala wa ta'ammal hadhil alfaz. Maksudnya begitu. Jadi kita disuruh apa? Disuruh perhatiin, disuruh renungin. Jadi lapas hadis di atas. Ya. Titik. Wa qauluhu bermula firman-Nya Allah. Wa qauluhu bermula sabdanya Rasulullah. Wa qauluhu bermula sabdanya Rasulullah. Rupanya indahu, lapas indahu. Rupanya indahu, lapas indahu. Ada nggak lapas indahu di atas tuh? Ada kan? Yang faman hamma bihasanatin falam ya'malha kata bahwa indahu. Ada kan? Ada. Itu khabarnya qauluhu, itu isyaratun, petunjuk, isyarat. Isyarat itu isim apa itu? Isim masdar. Asal asyara yushiru isyaratan. Wazannya ajaba yujibu ijabatan. Wazannya lagi af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi isyaratun itu isyaratun, isyarat petunjuk. Ilal i'tinai kepada perhatian. Ilal i'tinai kepada perhatian. Ilal i'tinai kepada perhatian. Biha ilal i'tinai kepada perhatian. Biha dengannya hadhil alfaz. Biha dengannya hadhil alfaz. Maksudnya begini. Jadi lapas indahu di situ itu bentuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apa? Bentuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Biha dengannya apa tuh? Hazil alfaz. Apa tuh hazil alfaz? Tadi masalah hasanati wasayati tadi. Jadi bentuk perhatiannya Allah. Jadi Allah tuh perhatian sama kita. Kalau kita peduli banget itu. Berarti nggak peduli banget. Diperhatiin. Nah, kita sih biasanya kalau ada guru nih perhatiin dia banget. Iya Allah tuh nggak masuk dia. Kenapa dia nggak masuk? Itu ada biasanya. Jadi perhatian. Wa qauluhu bermula sabdanya Nabi, sabdanya Rasulullah.
Wa qauluhu bermula sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kamilatan, lapas kamilatan. Rupanya kamilatan, lapas kamilatan. Khabarnya qauluhu itu litakidi. Untuk penekanan, untuk penguatan. Itu litakidi, untuk penekanan atau apa? Penguatan. Wasyiddatil i'tina'i, dan perhatian yang sangat, biha dengannya hasanat, hasanah. Iya hasanah. Dia dengan hasan aja, hasanah biasa. Hasanah. Berarti tadi biha yang atas sama tuh hasanah juga. Ya ganti. Iya. Ila itina'i biha, bihanya dengan hasanah. Bukan hajil alfas. Bukan. Karena kalau hajil alfas itu berarti bisa hasanat, bisa sayiat. Nah kan di sini yang dibahas hasanah. Nah maksudnya begini. Jadi lapas kamilatan itu apa? Bentuk penguatan, penekanan, bentuk perhatian yang sangat dari Allah. Itu juga dikatakan hasanatin tadi. Hasanatan wahidatan, enggak kan? Satu kebaikan, enggak kan? Tapi apa? Hasanatan kamilatan. Tapi sebaliknya tuh, perbuatan jelek apa tuh? Sayiatan wahidatan. Bukan sayiatan kamilatan. Maksudnya begitu ya. Jadi itu Pak, bentuk penekanan, penguatan. Sekaligus apa tuh? Sekaligus rasa perhatian yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya kebaikan itu sempurna, full. Enggak dikurangin. Terus Waqala dan berkata siapa Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah, fi as-sayyiati, pada lapas as-sayyi'ah allati hamma, yang berniat mengerjakan siapa siman, allati hamma, yang berniat mengerjakan siapa siman, biha dengan as-sayyi'ah, summa taroka kemudian meninggalkan siapa siman, taroka filmadi, taroka yatruku tarkan, wamat rokan, fawa tarikun, zakamat rukun, utruk la tatruk, matrokun mit rokun. Taroka meninggalkan. Summa taroka kemudian meninggalkan siapa siman. Akan sayi'ah kataba mencatat. Siapa Allah? Akan sayi'ah sayi'atan wahidatan. Sayi'atan dengan kejelekan atau keburukan, wahidatan yang satu, apa sayi'ah, wahidatan yang satu apa sayi'ah. Fa'akkada maka menguatkan, menekankan oleh siapa Allah, taklilaha, akan sedikitnya sayi'ah, Bukan ya. Lewat Ustaz. Beda dengan kitab saya. Kayaknya ada yang kelewat. Summa tarokaha kata bahu
Indahu Hasan. Tadi Ustaz sayyi'at. Oh, kitab saya kayak gini. Ini saya pinjam, berarti lain. Berarti kitab saya yang kurang. Saya baca yang punya dia. Mana? Yang summa tarokaha. Oh ini. Nanti setelah talim lagi kitab saya. Saya kurang berarti. Saya pinjam ya. Summa taroka, kemudian meninggalkan siapa siman. Saya ulang. Summa taroka, kemudian meninggalkan siapa siman. Ha akan sayah. Kataba, maka mencatat. Kataba maka mencatat. Ha akan sayah. Siapa? Allahu Allah. Siapa Allah? Indahu, di sisinya Allah. Hasanatan, dengan kebaikan. Kamilatan, yang sempurna apa hasanah? Yang sempurna apa hasanah? Artinya apa? Tadi sama seperti di atas. Dia punya niat mengerjakan yang sayyi'ah, tiba-tiba dia tarokah tadi, meninggalkan, nggak jadi, maksudnya nggak jadi, tarokah, meninggalkan, nggak jadi. Maka apa? Maka Allah catat dia apa? Satu kebaikan yang sempurna. Maksud begitu. Fa'akkada, maka menguatkan. Siapa Allah? Fa'akkada, maka menguatkan siapa Allah? Ha akan hasanah bikamilatin, dengan lapas kamilah. Bikamilatin, dengan lapas kamilah. Tadi saya jelasin ya. Jadi kalau dia ngerjain, kalau dia punya niat baik ngerjain kebaikan, tiba-tiba nggak jadi, dapat pahala hasanatan kamilatan. Jadi kamilatan itu apa? Bentuk apa? Bentuk penguatan dari Allah, bentuk iktina dari Allah. Wa in amila, dan jikalau melakukan siapa siman. Wa in amila, dan jikalau melakukan siapa siman. Ha akan sayyi'ah. Kataba, maka mencatat siapa Allah. Kataba, maka mencatat siapa Allah. Ha akan sayyi'ah. Sayyi'atan, dengan kejelekan. Wahidatan, yang satu apa sayyi'ah. Sebaliknya begitu. Dia mengerjakan, dia kerjain juga tadi tuh yang jelek, perbuatan jelek dia kerjain juga. Maka Allah catat apa? Allah catat sayyi'atan wahidatan. Bukan apa? Bukan sayyi'atan kamilatan, bukan. Maksudnya fa'akkada. Nih, fa'akkada, maka menguatkan siapa Allah. Fa'akkada nih kemarin bener nih ya, sama ya. Fa'akkada, maka menguatkan siapa Allah. Taklilaha, akan sedikitnya. Sedikitnya mana tuh? Sayyi'ah, balikin. Taklilaha, akan sedikitnya saya. Itu taklilaha. Isim apa tuh? Isim mas? Apa tuh fil madi apa? Taklala. Apa? Qallala. Nah, qallala yuqallilu taklilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu akada fil madi tuh. Akada yu'aqidu. Wazana fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya ta'kidan, bukan taukidan, ta'kidan. Kalau taukidan waqada. Waqada yuwaqidu taukidan. Kalau akada yuaqidu ta'kidan, beda. Paham? Enggak usah bingung, enggak usah. Taklilaha, akan sedikitnya sayyi'ah biwahidatin, dengan lapas wahidatin. Biwahidatin, dengan lapas wahidatin. Walam yu'akid, tadi tuh akada yu'akidu. Ada apa? Amil jazam. Jadi dalnya mati. Jadi walam yu'akid. Walam yu'akid, dan tidak menguatkan siapa Allah. Ha akan sayyi'ah. Walam yu'akid, dan tidak menguatkan siapa Allah. Ha akan sayyi'ah.
Bikamilatin dengan lapas kamilatin. Bikamilatin dengan lapas kamilatin. Jadi disitulah apa? Disitulah letak apa tuh? Letak keagungan, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa tuh? Kepada semua hamba-hamba. Jadi kalau ada seorang hamba ngerjain kebaikan, ya dikerjain dapat 10 minimal. Nggak jadi dapat 1, tapi satunya kamilatan. Sebaliknya ada orang ngerjain kejahatan nggak jadi dapat hasanatan kamilatan. Sebaliknya dia ngerjain untuk kejelekan sayiatan wahidatan. Jadi bukan sayiatan kamilatan. Itu maksudnya. Falillahi maka yaitu milik Allah. Falillahi maka yaitu bagi Allah. Falillahi jadi khabar muqaddam namanya. Jumlah jar majrur. Falillahi maka yaitu bagi Allah. Mana mubtada muakhirnya? Alhamdu bermula segala pujian. Alhamdu bermula segala pujian. Wal minnatu dan anugerah. Wal minnatu dan anugerah. Subhanahu maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. La nuksi yang tidak dapat menghitung siapa kita. La nuksi tulanya la nafi, tidak. La nuksi yang tidak dapat menghitung siapa kita. Nuksi fi'il mudhor. Fi'il apa itu? Mudhor. Dore. Akso yuksi. Akto yukti wazannya af'ala yuf'ilu. Akto yukti ikto agwa mu'ton fawa mu'tin wada kamu mu'ton akti la tu'ti mu'ton. Asalnya tuh akso yuksi. Akto yukti. Domir nahnu tuh. Jadi nuksi kami. Sanaan akan pujian. Sanaan akan pujian alahi atas Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah itu tidak akan bisa menghitung. Tidak akan bisa menghitung apa? Menghitung pujian bagi Allah. Makanya kita dilarang punya sifat riya karena dipuji. Kenapa begitu? Karena yang namanya pujian cuma milik Allah. Titik. Wabillahi dan yaitu hanya kepada Allah. Wabillahi dan yaitu hanya kepada Allah. Itu billahi jadi khabar apa itu? Bukan qadar. At-taufiqu mubtada muakhar. At-taufiqu bermula pertolongan. Asal-asal at-taufiqu billah. Dibalik jadi billahi taufiq. Sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal-asal na'budu iyyaka. Dibalik jadinya iyyaka na'budu. Sama kayak gini modelnya. Wabillahi taufiqu asal apa? At-taufiqu bil. Kenapa dibalik? Supaya lebih mentaksis, lebih mengkhususkan bahwa taufik itu punya milik Allah doang. Begitu maksudnya. Tuh taufik itu apa tuh? Jama' apa? Jama' dah. Isi mas? Dah. Waffaqa yuwaffiqu taufiqon. Makanya ada nama orang ya, Muhammad Taufik gitu kan ya. Ada kan? Muhammad Taufik, Taufik Akbar ya kan? Taufik Jalaluddin Akbar. Udah kayak Jodoh Akbar, Jalaluddin Akbar. Titik. Jadi hadis yang ke-37 ini menjelaskan tentang apa? Sifat sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Sifat pemurahnya Allah terhadap hamba-hambanya. Ya titik ya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Nanti minggu depan insyaallah hadis yang ke-38.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dzambin 'adzim wa natubu ilaihi tabadan nasuha, tabadan nasuha, tabadan nasuha. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman haqqan 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wal akhirah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa aghnina bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa 'amiqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulubana ala dinika la tu'adik. Rabbana fir lana wa li walladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir wa tu'assir yassir lana umura la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil wa ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.